hanya ingin berdua. Tepat setelah mereka saling mengungkapkan perasaan masing-masing, hubungan keduanya perlahan membaik. Bahkan sekarang Saka sudah menunjukkan sikap yang berbeda, meski dia masih tetap menyebalkan bagi Stella. Saat ini Stella sedang menyiapkan makan siang untuk pria itu. Berhubung karena Saka masih dalam kondisi tidak sehat, dia tidak pergi ke kantor. "Apa yang kamu lakukan di sana?" tanya Stella. Karena sejak tadi Saka terus memperhatikan dia dari meja pantry. Hal itu membuat dia sedikit risih, apalagi ketika menyadari jika Saka malah senyum-senyum tidak jelas. "Tidak ada, hanya duduk," ucap pria itu lalu mengalihkan pandangan ke arah lain, bersikap seolah dia tidak memandangi Stella. Tapi Stella sendiri sudah tahu, Saka hanya berusaha membuatnya salah tingkah. Dia berdecak, lalu kembali fokus dengan masakannya. "Kamu tidak mandi?" Stella kembali bertanya, namun kedua tangannya sibuk bergerak dan mengerjakan masakannya. "Saya sedang sakit." "Ya sudah, pergi istirahat dan tidur. Sebentar lagi bubur ini akan matang." "Saya tidak mau." Mendengar ucapan pria itu, Stella menarik nafasnya dengan kasar. Dia berbalik dan memandang Saka yang kali ini tidak mengalihkan pandangan darinya. Apa yang salah dengan pria ini? Kenapa dia selalu saja bersikap menyebalkan? Namun detik kemudian, Saka berdiri dan pergi menghampiri Stella yang menjeda masakannya sebentar. "Lalu, apa yang kamu inginkan?" tanyanya dan menyadari jika Saka semakin mendekat. Detik kemudian, tangan pria itu langsung merangkul pinggul Stella, lalu mendorongnya hingga tubuh wanita itu masuk ke dalam pelukan Saka. "Yang saya inginkan hanya kamu," ucap Saka bersamaan dengan kecupan di puncak kepala Stella. Menyadari perlakuan manis itu, Stella tersenyum kecil. Tanpa disadari, Brans dan Luna sudah kembali. Entah dari mana mereka, karena keluar hampir 3 jam. "Oh, manisnya." Luna merengek seperti anak kecil. Dia benar-benar terbawa perasaan ketika tindakan kecil yang dilakukan Saka pada wanitanya itu. "Kapan ya aku seperti mereka ya?" sambungnya dengan tarikan nafas dari bibirnya. Mendengar ucapan gadis di sampingnya, Brans melirik ke samping dengan sebelah alis yang terangkat ke atas. "Kau ini masih kecil. Harusnya pemandangan ini tidak pantas untukmu," ucap pria itu. Dan langsung menutup mata Luna menggunakan tangannya. "Ih, paman, pas. Aku sudah cukup umur ya." Luna kesal sambil menepuk punggung tangan pria itu agar tidak menutupi matanya lagi. Namun, sepertinya Brans memang tidak akan membiarkan gadis itu menyaksikan hal romantis yang dilakukan Saka untuk Stella. "Diam, bocah kecil." Luna kesal karena Brans selalu saja menyebutnya sebagai bocah kecil. Apa dia lupa jika Luna sudah berusia 22 tahun dan panggilan bocah kecil tidak pantas diberikan untuknya? Brans pergi keras ketika dia merasakan sakit di kaki, dan ketika menunduk dia melihat Luna menginjak kakinya, bahkan menekan hingga memutar menggunakan sepatu kulit itu. Sial, apa yang kamu lakukan, bocah?" Geramnya lalu melepaskan tangan dari mata gadis itu dan melompat-lompat kecil untuk meredam rasa sakitnya. Menyadari kebisingan di ruang tamu, Saka dan Stella terkejut. Pelukan mereka terlepas dan pria itu langsung berjak kesal. "Siapa itu? Berisik sekali." Kesal Saka lalu segera melangkahkan kakinya ke depan. Baru saja ingin menikmati momen mesra bersama Stella, sudah timbul kerusuhan di dalam apartemen mereka. "Paman yang lebih dulu memancing kekesalanku. Aku ini bukan anak kecil lagi." Brans berjak kesal. Kakinya terasa sangat sakit meski berbalut sepatu pantofel hitam itu. Sia, dia tidak menduga jika gadis kecil ini memiliki tenaga seperti ular piton. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Tiba-tiba suara dingin itu langsung menghentikan perdebatan mereka. Buru-buru Brans menegakkan tubuhnya dan memandang ke depan. Benar saja, sudah ada Saka di sana, sedang menatap datar ke arah mereka berdua seolah mengatakan jika mereka adalah pengganggu. Kau sudah sadar?" tanya Brans. Dia menghampiri Saka sambil berjalan pincang. Sepertinya kaki pria itu sudah bengkak di dalam sana. Tatapan kesal Saka membuat Brans paham jika saat ini dia benar-benar tidak ingin diganggu. Ya, dia tahu apa yang terjadi sekarang. Sepertinya Saka dan Stella sudah mengambil keputusan sehingga mereka bisa menjadi semesra sekarang. Dr. Philip mengatakan, "Kau butuh istirahat beberapa hari. Kau kelelahan, Saka." Mendengar ucapan Brans, Saka bercak kesal. Lalu dia berbalik dan kembali ke arah meja pantry. "Tidak perlu berlebihan, Brans. Sudah ada yang memperhatikanku sekarang." Dasar sombong, gerutu Brans dalam hati. Setelah Stella hadir, dia malah dilupakan seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang langsung mengundang respon dari Brans. Pria itu menoleh ke belakang dan mendapati Luna sedang terkikik geli. Siapa yang menyuruhmu tertawa?" sentak pria itu yang masih terlihat kesal. Ingin rasanya dia melipat gadis itu lalu melemparkannya sejauh mungkin. Sungguh dia sangat menyesal sudah memilih Luna sebagai penjaga Stella. Sebelumnya, Brans bahkan tidak pernah menyesali keputusannya dalam hal apapun. Tapi kali ini dia sangat menyesal.
karena merasa ini adalah pilihan yang sangat salah. Akhirnya, Luna tertawa lebar karena tidak dapat menahan dirinya lagi. Paman benar-benar kesepian ya. Sampai Tuan Paman Saka saja ingin direbut. Mendengar gelak tawa dan juga ucapan Luna, Brans bercak kesal. Enak saja mengatai dirinya pria kesepian. Mereka tidak tahu saja jika dirinya juga seorang pemain yang handal. Siapa? Tanya Stella yang tiba-tiba muncul. Namun kakinya terhenti karena tubuh tinggi Saka langsung menghalangi langkahnya. Mau kemana? Kelopak mata Stella berkedip tidak beraturan karena tubuh Saka benar-benar menutupi pandangannya. Itu siapa di sana? Bukan siapa-siapa, ucap Saka lalu membalik tubuh Stella agar membelakanginya. Saya lapar. Stella mencibikkan bibirnya dengan kesal karena sekarang pria itu bahkan melarang untuk menemui orang lain. Halo Nona. Namun tiba-tiba Luna muncul di balik tubuh Saka dan itu langsung membuat Stella berbalik. Dia melihat gadis bernama Aluna itu melambaikan tangan padanya. Hei, kamu. Dan kali ini Saka bercak kesal karena Stella menerobos lengannya dan pergi menemui Luna. Dan ini adalah hal yang paling tidak dia sukai. Hari ini saya mulai bekerja, Nona. Stella tersenyum kecil. Dia menoleh ke belakang dan menatap punggung Saka yang masih membelakangi mereka. Dia lupa menanyakan apa maksud pria itu mempekerjakan Luna dengannya hanya untuk menemani dia, mengawasi langkahnya. Astaga, itu sangat berlebihan, bukan? Tuan, Stella spontan menutup bibirnya karena tiba-tiba Saka menoleh ke belakang dan menatap dia dengan tajam. Stella tertawa kecil. Maksudku, sayang, ucapnya lagi yang langsung meralat ucapannya. Karena Saka benar-benar menyeramkan sekarang dengan ekspresi yang benar-benar seperti monster. Ada apa? Entahlah. Stella tidak mengerti kenapa sikap Saka sangat berbeda ketika sedang bersama dengan dia dan di saat ada orang asing di sekitar mereka. Padahal tadi dia masih terus memandangi Stella dengan pandangan mautnya, juga senyumnya yang tidak pernah surut. Tapi sekarang dia tampak kesal, entah apa penyebabnya. Tidak ada. Ayo, makan, ajak Stella pada akhirnya. Mungkin nanti saja dia berbicara dengan pria itu, karena sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Makan, ayo! Luna memekik senang ketika dia mendengar ajakan Stella yang mungkin saja tidak ditujukan padanya. Tapi melihat gadis itu kegirangan, Stella malah ikut tertawa. Ayo, ucapnya Stella pada akhirnya dan mengajak Luna. Menyadari hal itu, Saka melototkan matanya. Apa mereka akan makan bersama di sini? Astaga, dia hanya ingin makan bersama Stella, bukan malah dengan Luna dan Brans. Karena kesal, dia langsung melototi Brans, sedangkan pria itu sendiri sudah sibuk menarik nafas. Semua tingkah Luna memang menyebalkan, dan sekarang dia yang akan menanggung kemarahan Saka. Brans, ayo. Tidak, Nona, saya akan kembali ke kantor, ucap Brans dengan senyum yang tampak dipaksakan, karena dia benar-benar menerima tekanan dari Saka, meski hanya ditatap seperti itu. Selesaikan makan siangmu dulu, baru kembali ke kantor. Tidak, Nona, saya akan kembali sekarang. Ada urusan mendadak yang harus saya selesaikan. Tapi biarkan Stella. Ada pekerjaan penting yang harus diurus oleh Brans. Mendengar ucapan Saka, Stella menoleh padanya. Dia yakin pasti pria ini yang memberikan tatapan intimidasi pada Brans. Meski tatapan Saka terlihat sangat biasa, tapi arti di balik sorot mata itu adalah sebuah ancaman yang menandakan jika Brans harus segera keluar dari apartemen. Dan benar saja, pria itu segera menghampiri Luna yang sudah duduk di kursi pantry, bahkan bersiap untuk mengambil bagian makanannya. Plak! Tiba-tiba Brans menepuk tangan gadis itu lalu menariknya untuk pergi dari sana. Ayo pergi. Tapi aku kan mau makan, Paman. Astaga. Brans mengabaikan ocehan gadis itu dan terus menyeretnya untuk keluar dari sana, meninggalkan Saka dan Stella yang mungkin akan menikmati waktu bersama. Karena keberadaan mereka di sana hanya sebagai pengganggu. Masih untung Saka tidak mengamuk tadi. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe